kasih Mas sudah bersedia kami kunjungi pagi ini ya teman-teman. Kita akan mengulik lebih jauh tentang Padepokan Banyu Towo. Halo Mas Kuncung, selamat wilujeng apa tuh? Selamat pagi. Sugeng Enjing ya tadi, selamat pagi. Kita mau tahu ya, kenapa sih dinamakan Padepokan Banyu Towo gitu Mas? Padepokan Banyu Towo itu dapat Sasmita Alam. Namanya Sasmita Alam itu petunjuk alam semesta. Jadi untuk membuat kasih nama Padepokan Banyu Towo. Banyu Towo artinya air tawar atau air yang jernih. Nah, isinya untuk menjernihkan para generasi supaya dalam tujuan hidupnya tahu apa tujuannya hidup di dunia. Dan tahu setelah tujuannya setelah di dunia dan nanti sampai di setelah mati begitu. Jadi biar orang tahu akan tujuan hidup begitu. Apalagi di zaman sekarang orang sibuk dengan duniawi, sibuk ekstrimnya dunia, jadi mungkin orang pada lupa tujuan hidupnya, begitulah. Jadi tujuannya Padepokan Banyu Towo ini untuk mengembalikan manusia kepada tujuan hidup yang sesungguhnya. Untuk apa sih sebenarnya dia hidup itu? Ya untuk memberikan kontribusi terhadap alam semesta ya tadi ya Mas ya, tentunya kontribusi yang positif kira-kira Mas. Nah ini adanya Padepokan ini sejak kapan? Memang belum terlalu lama karena saya juga istilahnya dapat Sasmita juga belum lama karena umur saya juga baru 45, berarti kurang lebihnya baru 3 tahun. Sebenarnya udah 5 tahun ya, tapi saya kan belum mengalami itu. Jadi saya masih santai-santai dulu lah, karena anak sudah masih kecil. Jadi saya sambil berjalan saja. Ini berarti Mas Kuncung ini dapat petunjuk dari mana gitu? Maksudnya apa sih yang harus dilakukan selanjutnya dengan Padepokan ini? Itu ada yang membimbing atau memang langsung aja terlintas di pikiran, atau memang ada pembimbing spiritual lainnya yang berkecimpung di sini gitu, yang membantu? Pembimbing itu dari dalam diri sendiri. Nah, ini baru lagi nih guys. Sasmita Alam itu semua petunjuk dari alam semesta dan di dalam diri pribadi. Wah, terus ini agak berat ya guys. Gimana caranya kita bisa tahu gini? Kadang-kadang kan dengan kita mungkin belum murni gitu ya Mas ya, dengan ego yang ada dalam diri kita sendiri. Kadang-kadang kita suka bingung nih, mana yang memang harus kita lakukan atau mana yang maksudnya gini, kita tahu bedanya yang mana yang harus kita lakukan itu dengan yang memang kehendak alam semesta, atau yang mana yang ternyata hanya kehendak ego sendiri. Nah itu cara membedakannya gimana Mas? Apakah ada caranya diajarkan di sini di Padepokan ini atau seperti apa? Ya tidak mudah, namanya harus bisa membaca alam. Nah itu cara bacanya gimana? Itu susah. Gimana, apa harus ada ritual khusus atau harus bertirakat dulu, puasa dulu, atau bagaimana Mas kira-kira? Ya emang tidak gratis, emang harus
harus apa ya, benar-benar menyatukan alam sama diri kita dulu. Contohnya kita ini sebenarnya kan perwujudan dari alam semesta, gitu aja. Ya. Kita ini ibaratnya remote-nya alam semesta. Jadi yang dirasakan alam semesta itu juga bisa dirasakan sama kita, gitu aja. Oh gitu ya. Nah itu cara membedakannya itu Mas, kan nggak semua orang nih Mas bisa seperti itu gitu. Nah terus apa aja sih yang dikerjakan oleh Padepokan Banyutowo ini gitu Mas? Apa yang kita pelajari di sini? Apa yang kita dapat dari sini gitu? Kita mencerahkan, seperti tadi, mencerahkan jiwa yang mungkin kebingungan. Misalnya orang punya keyakinan, saya keyakinannya begini, tapi kan belum tentu benar. Apalagi keyakinannya jatuh dari guru atau jatuh dari suatu kita. Kita kan siapa yang bikin? Nah, itu. Kalau namanya sahmita alam itu dari alam, benar-benar dari alam semesta. Setiap hari bisa saja. Oh gitu ya. Nah kira-kira nih Mas, ngomong-ngomong Padepokan Banyutowo ini punya pusaka apa nih Mas? Ya pusaka sih, saya ngoleksi pusaka itu saya menghormati jasa para leluhur saya, karena menurut saya leluhur Jawa itu orang yang benar-benar memiliki kemampuan yang lebih di dunia mungkin. Contohnya saja misalnya bikin suatu senjata keris misalnya. Senjata keris kan tidak mudah membuat senjata keris dari bahan yang apalagi zaman dulu. Zaman dulu ya. Bahan dari meteor misalnya. Waduh. Mengalihkan meteor ya mungkin selain orang luar Jawa itu nggak bisa. Saya baru tahu malah ada pusaka dari meteor. Saya tahunya dari besi itu Mas. Iya, terus itu jasa-jasanya urusannya, makanya saya merawatnya gitu aja. Boleh di-share ke kita nggak Mas, pusaka yang Mas punya apa aja contohnya gitu? Mungkin Banyutowo punya banyak gitu ya. Ya bolehlah diinfokan ke kita gitu Mas, kira-kira yang Mas punya tuh. Seperti yang saya punya, ini sebenarnya titipan ya, titipan dari seseorang. Nggak usah saya sebut lah, nanti menimbulkan polemik guys. Jadi kata kuncinya adalah orang yang memiliki peran besar di Nusantara. Oh ini lengkap ini bukan satu itu, ini punya makna masing-masing, tapi nggak perlu saya sebutkan satu-satu, karena juga saya titipan itu mungkin dari pembuatnya punya maksud ini, tapi saya kan nggak bisa banyak pembuatnya, jadi saya hanya bisa memaksudkan sendiri. Tempat ini kelihatannya satu, tapi ini ada beberapa sambungan. Ini dari sini 1, 2, 3, 4, ini beda-beda kayu. Dan semua kayu itu punya kekuatan alam sendiri. Ini dalam cerita turun-temurun pernah dari selir seseorang. Diceritakan selirnya, setelah selirnya itu meninggal, setelah yang memberikan itu pergi bertugas, lalu diberikanlah pada selirnya buat pegangan. Setelah selirnya itu meninggal, dititipkan oleh seseorang, karena seseorang itu tidak mampu membawanya atau tidak, istilahnya nggak kuat atau nggak sinkron, lalu dititiklah pada saya. Terus begitu saya bawa, nyaman saya bawa, ya sudah, akhirnya dititip ke saya sampai sekarang gitu. Aura yang ditimbulkan oleh tongkat ini kira-kira
yang Mas rasakan gitu? Ini ketenangan jiwa. Oh, ketenangan jiwa ya. Jiwa. Jadi adem gitu. Ya sih emang sekilas nih, guys, sekilas nih. Ini Bogor ini panas loh guys. Tapi begitu ini dikeluarkan aura dingin tuh sudah mulai kita rasakan ya. Sejuk kayak kita ada di pinggir air guys. Tadinya kayak ada di padang pasir deh, kayaknya panas banget. Tapi begitu tongkat ini dikeluarkan tadi, saya sendiri merasakan dingin dan tenang ya. Berarti bener ya, pantas katanya dingin. Nah setelah selama Mas bersama dengan tongkat pusaka tersebut, adakah mimpi-mimpi atau pesan-pesan mempunyai itu terhadap Mas gitu? Ya. Pada pemiliknya itu terhadap Mas selalu ada ya? Wah, sering dong berarti didatengin dalam mimpinya Mas. Waktu pertama membawa itu saya dikepung sama prajurit kerajaan, jadi mengepung rumah saya itu menjaga. Terus setiap dalam mungkin saya agak kurang fit, begitu saya dekatkan saya juga dijaga gitu. Oh gitu ya Mas ya. Wah, ini jadi ada energi tersendiri ya dari tongkat pusaka tersebut. Untuk merawatnya seperti apa Mas? Ada tirakat khusus mungkin atau tidak? Nggak ada ya? Cuma saya bersihin aja, sering saya tengok, ya, sering saya sapa. Udah, berarti. Selain itu ada benda pusaka apa lagi Mas? Kalau itu juga sama, ada hubungannya sama istilah satu paket. Oh, dengan si tongkat yang tadi. Ya, wah, ini berarti satu pemilik dong? Ya, beda pemilik. Oh, beda pemilik. Tapi memang satu paket. Oh, jadi dia harus bersama ya? Ya. Oh, namanya apa ini Mas? Ini wow. Wow, cakep guys. Nah, ini khasiatnya untuk apa nih Mas? Bagus loh ini. Nah, ini juga untuk istilahnya orang Jawa dulu untuk kewibawaan. Iya. Bagus ya. Nah. Menjaga keselamatan. Oh gitu. Dari serangan balik. Waduh. Keren loh guys, tongkatnya. Ini ada gambar ininya ya Mas? Gambar naga. Usianya kira-kira berapa tahun nih Mas Krisnya? Ini kalau usia ratusan tahun ya, kelihatan 500-an tahun tapi masih bagus ya Mas. Itu cara ininya merawatnya gimana nih Mas? Ini harusnya kalau ya paling-paling setiap setahun sekali lah. Paling. Katanya gagah ya Mas? Ya orangnya. Iya. Saya itu kan mereka pernah mewakilkan kepada Mas. Ya. Apakah dari leluhur atau itu kan benda pemberian tadi Vigo? Kesannya apa? Bukan bentuk punya darah. Kalau mau lewat, kenapa Mas bisa terangin nggak sih ke kita gimana benda tersebut bisa Mas miliki gitu? Dua pusaka tersebut ya, yang kan harus sepaket tadi. Nah, sebenarnya semua yang terjadi di alam semesta ini nggak ada yang betul. Karena ada settingan yang di beda dimensi. Jadi biar sekecil apapun udah ada apa ya? Misalnya saya sama Bunda ini memang udah ada connect, istilah itu nyambung. Jadi dari leluhur saya tentu saja dititipkan pada saya. Padahal saya ini nggak tahu saya dari mana, nggak tahu kan udah ada istilahnya connect, nyambung. Berjodoh gitu ya. Berjodoh dengan kedua benda tersebut.
apakah ada kemampuan-kemampuan khusus yang Mas miliki? Maksudnya begitu Mas punya kedua benda pusaka ini, Mas jadi bisa menyembuhkan orang mungkin, atau bisa punya keahlian khusus yang lain, seperti apa Mas? Atau bisa membaca satu area gitu? Ya, sebenarnya bukan karena benda, tapi karena alam, mengenali alam semesta ini. Iya. Jadilah benda itu yang ikut sama saya. Gitu. Jadi misalnya doa itu kan orang berdoa mungkin terkabul tidaknya, dia harus mengenali alam ini. Siapa yang kita minta harus mengenali. Gitu ya. Dia mengenali alur dari ujung sampai ujung. Mau menolong orang bisa dipopulerkan di orang lain kok. Apakah kemampuan yang Mas miliki ini hanya terbatas di Padepokan Banyutowo atau bisa diberikan, jadi masyarakat umum misalnya bisa gitu datang ke Mas, minta tolong, minta bantuan untuk pencerahan, jika mau mulai suatu usaha misalnya, atau jika sakit, seperti itu gitu Mas. Bisa minta tolong nggak ke Mas? Kira-kira? Sementara ini belum. Sementara belum. Kecuali orang-orang terdekat saya. Oh gitu ya. Gitu, karena saya masih sibuk di duniawi. Iya kan? Iya, belum fokus. Jadi ini saya simpan dulu untuk terus menggali sampai ke menjadi sempurna. Gitu ya. Gitu, ya. Jadi saya nggak asal saya nggak asal ngasih pada siapa saja. Oh iya. Kecuali emang dekat sekali atau terpaksa. Jadi masih kalangan terbatas nih Angelus untuk bisa merasakan atau mendapatkan pencerahan dari Mas Kuncung gitu ya Mas ya kira-kira. Ada pesan khusus untuk kehidupan ini? Iya. Ada pesan khusus nggak dari Mas Kuncung untuk para enjoyers dalam menghadapi hidup setiap hari, karena hidup kita ini kan kita rasakan dengan situasi ekonomi yang sekarang ya, itu semakin berat gitu ya, untuk perjuangan kita tuh semakin berat untuk mendapatkan apa yang kita inginkan gitu Mas. Ya, itu pesannya supaya orang itu mencari jati dirinya masing-masing, mengenali dirinya masing-masing. Berpikirlah, jangan menyiapkan yang orang ramai itu ya, tapi kita jangan bilang ya dulu. Jadi harus kembali ya, introspeksi diri dulu ya, komunikasi dengan diri sendiri dulu gitu. Soalnya ya, banyak kan orang itu masih yang terjadi itu gagal paham masal. Wah, iya benar juga. Jadi harus menanyakan pada diri sendiri dulu. Antara benar tidaknya itu harus tanyakan pada diri sendiri. Segala sesuatu gitu ya, di cross check dulu gitu ya, Mas Kuncung. Itu untuk menjaga keseimbangan diri kita agar selamat hidup di dunia ini, terus selamat setelah hidup selanjutnya, setelah dunia ini.